Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Parawansa, mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Syahkuala. Di sini Indah akan menampilkan sekaligus menjelaskan hasil tugas mata kuliah Bioproses Indah, yaitu aplikasi fermentasi. Nah, di sini ada aplikasi fermentasi oleh saya Indah Parawansa. Di sini Indah mengambil tema yaitu tempoyak. Tempoyak adalah durian yang difermentasikan. Di sini tempoyak memiliki bau yang khas dan warnanya itu kuning krem. Nah, banyak dikonsumsi di Indonesia dan di negara tetangga kita yaitu Malaysia sebagai dibuat jadi lauk, dan banyak lagi jenis makanan yang bisa dijadikan atau diaplikasikan dengan tempoyak ini. Nah, tempoyak ini terdapat di berbagai negara ASEAN juga. Nah, fermentasinya biasanya membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 7 hari. Nah, tekstur durian berubah dari yang padat menjadi tekstur yang lebih enak gitu kalau kita konsumsi gitu kan. Bau juga rasa yang khas juga. Nah, di sini yang bau dan rasanya itu sangatlah dominan dan keasamannya itu dilaporkan sampai 2,8 sampai 36%. Rasa asam yang dari tempoyak ini dikaitkan dengan rasa asam yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat selama proses fermentasi. Lanjut, di mana kita jumpai tempat produksi tempoyak? Biasanya tempoyak itu dijumpai di produksi industri rumahan atau UMKM. Nah, biasanya sih mama saya buat juga ini di rumah dan caranya pun simple. Gimana caranya sih? Ini dia, yaitu durian dipisahkan dari biji dan daging. Lalu dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Tambahkan cabai atau garam. Di sini cabai ataupun garam berfungsi sebagai agen pengawet, mencegah pertumbuhan jasad renik lain, tetapi mendukung fermentasi dari asam laktat. Garam menarik air dan bahan gizi dari jaringan bahan yang difermentasikan. Kemudian bahan gizi ini akan menjadi substrat untuk pertumbuhan bakteri asam laktat. Nah, lanjut, difermentasikan suhu ruang 24 jam dan tertutup. Lanjut, difermentasikan di suhu kulkas dan tertutup. Biasanya sih untuk mempertahankan lama, suhu kita ini dalam mengisolasi atau memfermentasikan buah tempoyak ini, yaitu suhu fermentasi 28 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Di refrigerator ada 0 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Nah, menurut Effendi 2012, suhu pengaruh kecepatan fermentasi dan produk yang dihasilkan berperan untuk pertumbuhan jasad renik. Suhu naik, kecepatan pertumbuhan dipercepat. Lalu suhu turun, kecepatan pertumbuhan diperlambat. Nah, jika suhu naik dan turun, maka kecepatan pertumbuhannya ini dapat terhenti dan komponen sel yang menjadi tidak aktif ataupun selnya itu dapat mati. Jadi tempoyaknya nggak bakalan jadi. Lalu ada hasil. Nah, di sini proses pembuatan tempoyak. Nah, ini Indah mengambil contoh yaitu proses pembuatan tempoyak yang ada di kampung Indah, yaitu Mama Indah yang membuat sendiri. Jadi di sini ada buah duriannya, lalu dipisahkan dari biji dan dagingnya, lalu difermentasikan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, apa sih keuntungan yang tinggi dari proses fermentasi di sini? Yaitu ada low cost, ada low energy proses, dan efisiensi dalam preservasi dan produk makanan. Adapun faktor yang dapat mempercepat terjadinya penurunan mutu tempoyak, yang secara fisik ditandai dengan 1. Perubahan warna, bau alkohol yang menyengat, dan ada serangga seperti belatung. Nah, di sini perlu adanya suatu usaha untuk mempertahankan mutu si tempoyak ini, yaitu dengan cara memperlambat aktivitas mikroorganisme hasil asam dan kandungan asam organik yang tinggi dihasilkan oleh asam laktat berada pada fase stasioner.
Nah, salah satu untuk meningkatkan umur simpan dan mempertahankan mutu tempoyak adalah memodifikasikan pengolahan tempoyak dengan persuasi serta perbaikan kemasannya. Dan apa sih pasteurisasi itu? Pasteurisasi itu merupakan salah satu alternatif pengawet suhu rendah yang tidak atau sedikit mengubah sifat fisikokimia bahan pangan. Selain itu, proses pasteurisasi dapat mematikan bakteri pembentuk spora serta inaktivasi enzim. Nah, di sini beberapa produk pangan yang dengan penambahan tempoyak. Di sini ada sambal tempoyak kuning juga. Di sini biasanya pemerintah juga sih menambahkan dalam gulai ikan nila juga dijadikan dijadikan tempoyak ini untuk penambahan enak lah gitu kalau dijadikan gulai ikan nila ini terus dijadikan sambal mantap enak. Sini ada daftar pustakanya. Lanjut. Terima kasih. Sekian dari hasil tugas mata kuliah bioproses indah, yaitu aplikasi fermentasi tentang tempoyak. Dan jika teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya kepada Indah. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.